Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bertemu lagi dengan kami di channel Gerobokan Gokil Mm-mm. yang setia tentang pembahasan politik-politik terkini di Oh negeri iya, kita ini ya. ngopi Oke ngomongin Om. politik lagi. Ya. Ya, Dalam Hmm. topik kali ini kita akan membahas isu yang lagi hot saat ini, yakni tentang kritikan yang dibuat oleh adik-adik kita di BEM UI yang menjuluki Pak Jokowi sebagai the king of lip service yang artinya adalah Lagi ya. perkataan tidak sesuai dengan perbuatan atau raja pembual. Itu intinya seperti itu. Hmm. Ini menurut jenengan gimana menanggapi hal seperti ini? Iya, terima kasih khususnya kepada adik-adik dari tim Gerobokan Gokil yang kembali mendatangi rumah saya, ya, tentang perkataan dari BMUI tadi ya, Iya, iya. yang mengatakan ada istilahnya bahwa Pak Jokowi itu ada raja pembual ya. Iya. Nah, gini Mas, menurut saya mahasiswa apalagi BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa itu kalau silahkan mengkritik, Iya. enggak apa-apa, boleh aja ya, karena ini adalah di era-era yang demokrasi, Iya. bisa berbicara, bisa mengatakan apa istilahnya itu pendapatnya, mengungkapkan pendapatnya atau kritikannya boleh. Tapi ya juga dilihat konteksnya toh Mas ya. Iya. Nah, itu konteksnya itu apa dulu. Tapi apa itu kita lihat dari apa itu raja pembual atau apa itu ya. Oh iya ya. Nah, ini saya kira juga salah alamat karena Oh. apa? Ya di satu sisi bolehlah kita mengkritik, tapi coba kita bedakan antara kritik, antara menghina, ya, Iya. atau apa Nyinyir. istilahnya nyinyir atau apa gitu deh. Iya. Jadi cobalah adik-adik dari BEM UI, ya, tolonglah kalau mengkritik itu harus tahulah mereka dengan etika yang baik, mungkin yang agak sopan, yang elegan, mungkin seperti itu. Tapi kalau sudah apa istilahnya mengkritik di luar konteks atau di luar etika juga non sewu, saya tidak indikasinya apa, motifnya itu apa kita pertanyakan maksudnya Iya. seperti itu. Oh, salah gitu loh. satunya yang dikritik itu kan gini Om. Iya. Katanya kan Pak Jokowi dulu pernah mengatakan rindu di demo. Lah, dia mempermasalahkan. Ya. Kok rindu di demo? Waktu di demo kok malah ditangkep-tangkepin. Itu mahasiswa ditangkep-tangkepin. Itu persoalannya itu. Ya, gini ya, adik-adik dari tim Gerobokan Gokil kembali bahwa saat ini adalah di era demokrasi. Iya. Boleh mengeluarkan pendapat, boleh mengkritik, boleh berdemo, tapi demo itu juga ada aturannya, Mas. Ya. Iya. Nah, demo itu ada aturannya, juga ada apa etikanya. Silahkan mengeluarkan pendapat di muka umum, tidak apa-apa. Tapi nuwun sewu, kalau demo itu sudah ada satu bentuk penyelewengan, gitu loh. Pada waktu demo apa itu dulu ya sangat ramai itu ya. Buruh itu ya. Hari buruh ya. atau Sama mahasiswa itu kan mahasiswa yang dulu nganu apa ya, 1 itu. Mei itulah. Juga kalau memang itu aturannya itu dilaksanakan, saya yakin akan baik. Contoh minta izin, ya saya yakin akan dikawal oleh aparat keamanan, akan dikawal aparat keamanan untuk menjaga apa demo itu supaya bisa mengeluarkan pendapatnya, bisa tertib, bisa kondusif. Tapi kita lihat juga demo yang dulu apa itu seakan-akan itu ada pihak ketiga non sewu diindikasikan ada pihak ketiga ya, ada yang istilahnya kasarnya menunggangi ya aksi-aksi dari adik-adik mahasiswa itu, kemudian membuat apa itu provokasi sampai juga kerusuhan, sampai bakar gerakan ingin kerusuhan ini juga repot juga. Demo sah boleh, tapi kalau sudah melempari aparat keamanan ya, sudah apa itu membawa bom molotov kadang seperti itu bukan demo Mas. Itu istilahnya itu ingin membuat satu bentuk kerusuhan kalau saya menilai. Gitu loh. Kalau nanti apa itu kemudian Bapak apa itu aparat keamanan itu dianggap apa itu tidak persuasif atau juga melanggar HAM,
Contohnya seperti itu. HAM-nya bagaimana? Kalau polisi menjaga, ya, kemudian itu mereka ditangkap karena membuat tindakan seperti itu, katanya kena HAM, apakah polisi akan diam saja? Kalau mereka waktu menjaga adik-adik yang demo itu dilempari batu, dilempari bom molotov, itu sudah di luar dari konteks demo itu sendiri, sudah anarkis. Kalau sudah anarkis itu memang tugasnya Pak Polisi untuk mengamankan mereka. Kita bahasanya elegannya tidak menangkap tapi mengamankan. Setelah kita amankan, diintegrasi, jelas di situ nanti akan didata atau kembali lagi ke tempatnya adik-adik mahasiswa itu tadi. Jadi mestinya seperti itu, Mas. Iya. Ya, maksudnya kan di demo kan demo tanpa anarkis mungkin ya Pak Jokowi itu. Iya, enggak apa-apa di demo boleh-boleh saja. Demo itu boleh saja. Apalagi untuk adik-adik khususnya di BEM itu mestinya juga harus kritis kepada pemerintah. Kalau ada disinyalir ada penyimpangan, silakan dikritik ya. Karena eksistensi adik-adik mahasiswa itu menjadi tulang punggung juga. Terus gini lagi Om, yang menjadi kritik dari adik-adik kita di PMUI itu adalah soal katanya Pak Jokowi ingin menguatkan KPK. Nyatanya menurut BEM UI sendiri sekarang KPK malah melemah. Mungkin gara-gara tes wawasan kebangsaan itu ya, yang tidak meluluskan novel itu. Iya. Begini ya, ini malah agak melebar ya. Artinya begini, silahkan enggak apa-apa. Kembali lagi adik-adik melakukan kritik dan cuma yang jelas kita melihat fakta di lapangan, juga data yang jelas, KPK itu justru saat ini juga salah satu lembaga yang menjadi istilahnya jargon negara kita untuk memberantas korupsi gitu loh. Kalau dibilang pelemahan, faktanya juga masih berjalan, tidak tebang pilih. Artinya contoh-contoh orang-orang yang kalau istilahnya pelemahan KPK justru ada yang menteri di proses secara hukum kalau disinyalir ada satu penyelewengan dari menteri sosial ya. Kemudian ada lagi dari menteri kelautan Bapak Edi Prabowo juga istilahnya di lingkup pemerintahan sendiri juga diproses kalau ada sinyalir ada satu bentuk penyelewengan gitu loh. Terus dikatakan pelemahan yang mana? Kalau adik-adik bilang di situ ada masalah kebangsaan tes wawasan kebangsaan itu memang dibutuhkan negara kita, Mas. Karena saat ini negara kita itu non sewu ya dengan tangan istilahnya dengan adanya paham-paham yang fundamental radikal yang seakan-akan ingin membuat perubahan di negara kita secara organisasi, tapi non sewu dengan adanya tes wawasan kebangsaan justru malah ingin yang jelas itu menguatkan bahwa yang dites itu betul-betul orang-orang yang setia kepada negara kita. Kita juga tidak menutup kemungkinan, Mas, bahwa pegawai-pegawai KPK itu bisa disusupi oleh tokoh-tokoh paham di luar kebangsaan kita. Itu khawatir juga lah. Makanya juga diadakan tes wawasan kebangsaan. Saya kira juga penting. Itu juga tidak melemahkan KPK ya itu tidak melemahkan KPK. Cuma namanya Mas, politik memang kadang digoreng. Kemudian dari tim adik-adik BEM eksekutif mahasiswa dari UI juga non sewu gitu loh. Mereka juga harus berbicara menurut fakta dan data yang ada. Jangan asal mengeluarkan kritik, jangan asal mengeluarkan pendapat yang belum tahu persis tentang permasalahan tes atau permasalahan wawasan kebangsaan itu. Oke, terus ini masukan jenengan sebagai rakyat awam lah, rakyat biasa, rakyat desa mengenai kritikan dari BEM UI tersebut. Gimana toh seharusnya mengkritik itu yang elegan sebagai mahasiswa? Jadi kembali lagi tolong silahkanlah mengkritik, silahkan mendapat pendapat tapi tolonglah yang pakai
etika, pakai kesopanan dari negara kita, budaya-budaya negara kita yang pakai etika dan kesopanan. Karena nun sewu, bagaimanapun juga Bapak Jokowi itu adalah presiden kita yang dipilih rakyat Indonesia secara de facto dengan tahapan-tahapan yang sangat rumit dulu. Jadi artinya tolonglah walaupun Pak Jokowi itu tidak pernah marah, tidak dikatakan bebek lumpuh, dikatakan plonga-plongo, dikatakan dungu, dikatakan anak PKI, juga tidak marah, tidak melaporkan, tidak melakukan kesalahan. Tapi tolong kita sebagai orang-orang yang terpelajar, jadi yang beriman mungkin tolonglah etika kesopanan itu tetap kita jaga. Karena adik-adik dari BEM UI adalah salah satu ujung tombak ke depan menjaga negara kita dan sebagai penerus. Jadi tolonglah secara pakai etika dan kesopanan. Mungkin seperti itu. Mungkin sampaikanlah kritik dengan elegan dan sopan ya. Mungkin seperti itu ya. Oke. Ya, terima kasih Om atas waktunya. Mungkin ini gamblang ya dan dapat jadi pembelajaran bagi penonton Gerbukan Gokil semuanya. Dan terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi di video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.